Bab 631, Jauh di Alam Liar. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Pergilah ke kedalaman hutan belantara. Keyakinan Yesuan luar biasa. Pada saat ini, bahkan jika dia bertemu dengan puncak keadaan virtual, dia mungkin memiliki kemampuan untuk membunuh. Lansin mengerutkan kening, bagaimana perasaanmu bahwa aku tidak menarikmu? Apakah kamu ingin pergi jauh ke alam liar? Tidak buruk, Yesuan mengangguk. Wen Yan, Lansin tidak bertanya lagi, dia pikir Yesuan sedang dalam rangka untuk meningkatkan sebelum memasuki hutan belantara besar. Jika demikian halnya, maka mari kita berangkat, aku tidak tahu apakah aku bisa bertemu saudara perempuanku. Kata Lansin, adalah untuk memimpin jalan di langit. Saudara perempuan Lansin, Lan Yue, telah menerobos ke Raja para Dewa Virtual, tetapi ada banyak orang iblis di kedalaman hutan belantara. Jadi Yesuan sangat khawatir. Saya harap tidak melakukan apa-apa. Yesuan memikirkannya dan hanya mengikutinya. Batas dalam hutan belantara besar sangat besar. Meskipun Lansin tahu rutenya, dia dan Yesuan juga bergegas selama 7 hari, hanya untuk memasuki kedalaman hutan belantara yang luas. Hutan belantara adalah tempat yang misterius. Di kedalaman, ada banyak krisis. Bahkan jika itu adalah Raja para Dewa Virtual, bahkan jika Anda tidak menyentuh para penguasa iblis, akan ada bahaya jatuh. Yang terpenting adalah sangat mudah tersesat di kedalaman hutan belantara. Tampaknya ada susunan fantasi yang sangat besar di sini. Kalau begitu, Anda harus mengikuti saya. Dengarkan Tuan, ada ilusi besar di kedalaman hutan belantara ini. Jika Anda secara tidak sengaja tertinggal, Anda mungkin tidak dapat menyentuhnya. Saat memasuki kedalaman hutan belantara, Lansin tidak bisa tidak mengingatkannya. Kemudian dia mengeluarkan peta dan menyerahkannya kepada Yesuan, ini peta. Jika kita tersesat, maka pergilah sendiri. Tentu saja, jika Anda memahami penyusutan, maka Anda dapat dengan mudah keluar. Yesuan diam-diam melirik peta dan memasukkannya ke dalam sistem fagositosis. Sebelumnya, pasukan yang memasuki kedalaman hutan belantara hampir mencapai puncak para dewa virtual. Yang terburuk juga merupakan ilusi 89%, dan masih 3 raja istana yang masuk bersama, ada banyak dewa virtual. Kali ini, mereka adalah 2 orang, dan mereka bukan raja para dewa virtual. Ini berani masuk, dan keberaniannya memang besar. Gadis kecil, bisakah kamu menemukan mereka? Yesuan tiba-tiba bertanya. Tidak, aku masuk dan mencoba peruntunganku. Ngomong-ngomong, aku melihat apa yang hebat di hutan belantara ini. Bahkan Raja para Dewa Virtual tidak berani masuk dengan mudah. Lansin menggelengkan kepalanya. Aku menggosok, keberanian ini benar-benar besar. Yesuan mengangkat alisnya, ini mungkin harga darah. Keduanya berjalan mengintai di kedalaman hutan belantara. Di sini, mereka tidak berani terbang di ketinggian rendah, mereka hanya bisa terbang di awan, dan sesekali melihat-lihat. Mereka terbang cukup lama, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, saat mereka siap untuk mundur dan melihat situasi, mereka benar-benar menabrak 2 orang. Namun, 2 lainnya tampaknya tidak memperhatikan mereka. Iblis, Yesuan mengerutkan kening dan berbisik dan bertanya, apakah kamu tahu? Aku hanya tahu tim dari Working Hall. Aku tidak tahu King Hall dan Beastmaster Hall. Lansin menggelengkan kepalanya. Itu adalah Yaosu, aku tidak tahu apakah itu Raja Virtual. Yesuan ragu-ragu dan ragu untuk muncul. Meyakinkan, dewa virtual keluarga iblis tidak mungkin begitu banyak, keduanya harus menjadi virtual tingkat tinggi. Pergi, kita 1 orang, bunuh mereka. Lansin bersembunyi di awan, dan Yesuan itu dekat di belakangnya. Kedua iblis terbang di bawah mereka, dan keduanya berdiri di udara mereka. Ketika saatnya tiba, mereka tiba-tiba menembak. Naga angin. Pedangnya patah. Keduanya menggunakan serangan terkuat, dan jika mereka dapat melakukan 1 serangan, maka mereka dapat menghemat banyak tenaga. Lansin telah menyadari bahwa bila angin itu benar, serangan penuhnya sudah mampu mengancam Raja Dewa Virtual. Jika dikatakan bahwa kecepatan serangan, naga angin Lansin masih lebih cepat dari pedang Yesuan. Kedua penembak jitu itu berteriak dan menjerit, dan kedua iblis itu sudah terdengar, dan ketika mereka bereaksi, serangan itu sudah mencapai mata mereka. Hei, kedua orang iblis itu adalah realitas virtual tingkat tinggi,
dan tingkat degenerasi telah mencapai 90%, dan kekuatannya sangat kuat. Oleh karena itu, kedua serangan itu tidak membunuh mereka, hanya mereka yang terluka. Aktifkan. Lan Xin mengeluarkan suara rendah dan dengan cepat menyapu. Di udara, Ye Xuan lebih lambat, diikuti olehnya. Itu manusia, bunuh. Seorang Master Iblis menyeringai, dan capung angin naga biru itu, tetapi memotong salah satu lengannya. Saat itu, kedua belah pihak saling bersentuhan dan kemudian mulai bertarung. Jaraknya terlalu jauh. Jika kamu mendekat, kamu bisa membunuhnya, tetapi sayangnya. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Namun, tingkat degenerasinya telah mencapai 75%. Di bawah segala macam ambiguitas dan darah, dia sama sekali tidak khawatir. Fang Chaijian menembus semua naluri di tubuhnya, tetapi saat ini dia telah banyak pulih. Dia menatap lawannya dan sekali lagi mengeluarkan pedang. Menakjubkan, bumi berdenyut 8. Serangan ini sangat kuat. Meskipun lawan Ye Xuan memblokir pedang dan mematahkan anak berusia 8 tahun itu, tetapi kedua tangan dan tulangnya telah hancur oleh gempa bumi, bahkan prajurit virtual di tangannya, ada retakan. Dan sekarang menghadapi serangan ini, dia hanya bisa bersembunyi. Namun, dia baru saja melepaskan penembak jitu ini, yaitu, ada suara di 8 arah. 8 angin liar membunuh. Hei, 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 serangkaian 8 suara teredam menyebar, iblis yang awalnya dilanda iblis ini, tidak dapat memblokir 8 jalan ini yang menahan serangan 8 kali lipat bumi yang berdenyut, kepalanya langsung terbuka. Tubuhnya jatuh lemah. Ye Xuan dengan cepat menyapu dan melepaskan belenggunya. Hei, tingkat virtualisasi tuan rumah telah meningkat, saat ini 80 poin. Cincin Qiankun langsung membawa Ye Xuan naik ke 5 level. Terlalu lambat untukmu. Sebuah suara indah melayang, dan Ye Xuan berbalik dan menemukan bahwa Lan Xin telah membunuh lawannya. Ada banyak hal di sini, jadi aku tidak akan memberimu apapun. Kami akan berbagi rampasan. Lan Xin berkata, bagus. Ye Xuan mengangguk. Sebelum dia menerima banyak barang, Lan Xin tidak mengambil satu pun, anehnya malu. Sekarang kita adalah 2 tim, selama kita tidak bertemu Raja Virtual Raja, datanglah kepada kami untuk membunuh satu. Lan Xin langsung menutup Qiankun. Saat berikutnya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, yaitu langsung melemparkan rampasan ini dan cincin mereka sendiri kepada Ye Xuan. Tolong aku. Lan Xin tersenyum dan menatap Ye Xuan. Ye Xuan tertegun, dan tiba-tiba mengerti, dia tidak berdaya menangkap 2 cincin Qiankun, dan kemudian menelan ruang, membuang semua rampasan ke dalam cincin Lan Kun milik Lan Xin, dan akhirnya kehilangan cincin Qiankun. Dia tidak melihat apa yang ada di dalam cincin Qiankun milik Lan Xin. Bagaimanapun, ini adalah privasi Lan Xin. Dia bukan orang seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau melakukannya. Jika kau memiliki ladang emas, maka kau akan mendapat untung besar. Lan Xin memasang kembali cincin Qiankunnya. Ladang emas. Mendengar ini, Ye Xuan tiba-tiba teringat pertempuran sebelumnya, yaitu pertempuran antara Wakil Ketua Aula Lan Yao dan Wang Dian Jiang Jia Jiang Tian. Lan Yao adalah logam, memiliki ladang emas, dan ia dapat mengendalikan besi di ladangnya. Dikatakan bahwa ada lebih dari selusin prajurit virtual khusus di Laut Biru. Jika itu adalah pertempuran hidup dan mati yang nyata, ia pasti akan mengorbankannya dan menyerang musuh. Apakah kau tahu apa efek dari ladang tanah dan angin? Ye Xuan tiba-tiba bertanya. Apakah kau menginginkan ladang? Setelah pengingat Ye Xuan, Lan Xin tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan. Beberapa dari mereka berkata dengan canggung, ya Tuhan, ladang angin adalah penguasa udara, dan ladang bumi adalah hegemon bumi. Dimanapun Anda berada, Anda tidak akan memiliki kelemahan. Mata Ye Xuan berbinar, yang tampaknya merupakan pertanda baik. Lapangan tanah memungkinkan Anda mengendalikan tanah, dapat digunakan untuk menyerang, dan juga dapat digunakan untuk bertahan. Tentu saja, Anda juga dapat memanggil elemen atribut tanah antara langit dan bumi, tetapi ini akan lebih buruk daripada di darat. Petik 2. Lapangan angin hampir selalu digunakan di mana saja, dan dapat serupa di lapangan. Ladang angin juga dapat memadatkan dinding angin untuk menahan serangan, dan yang kuat dapat mengikis 6 sisi di lapangan. Angin bertiup, menghalangi tindakan musuh. Lan Xin menjelaskan kepada Ye Xuan bahwa karena di awalnya adalah atribut angin, dia lebih tahu tentang sifat-sifat angin. Medan angin begitu kuat, Ye Xuan terkejut. Di medan tanah,
Ia dapat memainkan semua fungsi di darat, tetapi medan angin dapat digunakan kapan saja, di mana saja. Kayu, emas dan api, atribut apa yang dapat mengendalikan apa? Tentu saja, medan itu hanya satu jenis kekuatan. Yang terpenting adalah mengandalkan kebenaran. Jika Anda memahami bila angin, maka serangan bila angin di medan angin akan sangat kuat, tambah Lansin. Lalu jika Anda menjadi raja para dewa virtual, bukankah? Yesuan sedikit mengernyit. Ya, jika saya menerobos ke raja para dewa virtual, kekuatan saya akan lebih kuat dari orang kebanyakan. Lagi pula, aku telah menyadari sayap angin dan bila angin. Lansin mengangguk. Memanfaatkan kesempatan ini, Yesuan juga banyak bertanya tentang misteri dan medan. Mereka mengobrol sambil terbang. Kesenjangan antara puncak dewa virtual dan raja dewa virtual terlalu besar. Bahkan jika itu adalah puncak 10 dewa virtual, itu tidak dapat mengalahkan raja dewa virtual. Tentu saja, kejeniusan itu luar biasa. Orang-orang jenius seperti Yesuan dan Lansin, jika mereka mencapai puncak alam dewa virtual, mungkin dapat bekerja sama dengan raja para dewa virtual. Lansin mungkin, dan Yesuan, besi bisa. Namun, pada malam pertama Yesuan dan Lansin memasuki kedalaman alam liar yang hebat, mereka akhirnya bertemu dengan seorang manusia. Booming, yang menarik perhatian mereka saat ini adalah pertarungan antara seorang manusia dan 4 iblis. Apakah itu aula panglima perang? Yesuan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Setelah Lansin melihatnya, dia mengangguk, itu sepupuku, orang pertama di tim alam liar yang hebat. Sepupu, Yesuan mengernyit, karena memang begitu, maka umumnya tidak akan ada masalah. Pada saat itu, mereka berdua dengan cepat menyapu, dan Lansin adalah orang pertama yang siap membantu. Setelah orang-orang muda suku itu melihat Lansin, beberapa putus asa, tiba-tiba matanya berbinar dan dia melihat harapan. Itu juga merupakan puncak dunia virtual. Dia sangat bagus untuk 1 lawan 4. Sekarang jika Lansin membantunya berbagi tekanan, dia bisa bertarung. Bagaimana? Ada yang lain. Pemuda itu melihat Yesuan di belakang Lansin, dan Fajar tiba-tiba menerpa. Tidak, bagus, datanglah untuk mendukung, berubahlah. Para penguasa iblis dari 2 puncak suci virtual itu tenggelam ke dalam tubuh mereka. Ketika Lansin tiba, mereka sudah berubah menjadi 2 naga, yang semuanya adalah atribut api. Lansin, kau seret 1. Teriak pemuda itu. Bagus. Lansin menyerang langsung ke arah seekor naga. Meskipun Yaozu dapat berkultivasi, tetapi hanya ketika bentuk manusia dapat digunakan untuk melakukan kebenaran. Setelah berubah menjadi ontologi, mereka bertarung dengan kebugaran fisik. Apakah itu kecepatan atau serangan, itu sangat meningkat. Meskipun Lansin berusia 8,5 tahun, meskipun dia sangat kuat, dia masih berada di bawah tekanan saat menghadapi naga virtual. Namun, saat ini Yesuan telah tiba. 8 pedang naga konyol, penguasa naga. Yesuan langsung menyerang naga lain. Tianlong ini, dengan fisiknya yang kuat, tidak takut dengan serangan Yesuan, dan langsung menyerbu ke atas. Namun, saat berikutnya, Yesuan memberitahunya mengapa bunga-bunga itu begitu merah. Darah dewa binatang, darah dewa pedang, kebenaran, 8 pedang naga yang konyol, faktor-faktor ini, telah memungkinkan Yesuan memiliki kemampuan untuk menghancurkan pertahanan pihak lain, tidak hanya itu, tetapi juga mampu menghancurkannya. Hei, naga merah ini tidak menggunakan cakarnya untuk melawan penguasa naga, tetapi ia diguncang oleh tempat kelahirannya. Raungan, naga merah itu menjerit di langit dan menyemburkan napas naga panas langsung ke arah Yesuan. Keluarga iblis ini adalah puncak dari para dewa virtual, bahkan jika raja para dewa virtual disemprot oleh naga ini, ia akan terbakar menjadi abu. Hanya menunggu trikmu ini, pedang itu menghancurkan 8 alam liar. Yesuan berkilauan, dan mengeluarkan pedang. Panggil, penembak jitu ini sangat cepat, terbagi menjadi 8 dalam sekejap, dan kemudian digabungkan menjadi 1, kekuatannya berlipat ganda. Rasa malu ini, secara langsung memecah gigitan ini menjadi 2 bagian, tidak memasuki pemimpin. Oh, semburan suara renyah menyebar, setengah kepala naga merah, bersama dengan tubuh naga, langsung dihancurkan. Mati, apa? Setelah melihat pemandangan ini, pemuda dan 3 iblis lainnya semuanya terkejut. Serangan apa Nima ini? Setelah transformasi Yaozu, itu adalah melalui pertempuran fisik, konstitusi yang begitu kuat, bahkan ditusuk. Apakah orang ini adalah Raja Dewa Virtual?
Di bawah tatapan orang-orang ini, Yesuan mencabut tubuh naga dan menemukan cincin itu. Hei, tingkat virtualisasi host telah meningkat, saat ini 85. Meskipun dikatakan bahwa tubuh Yesuan yang marah sedikit pulih ketika dia mendengar nada perintah, dia memiliki perang yang tak ada habisnya. Selama mereka membunuh orang-orang ini, maka dia mungkin dapat membalikkan keadaan. Taro, kamu pergi untuk membantu, aku akan menyelesaikannya. Yesuan berteriak pada Lan Xin. Meskipun dia sangat marah ketika dia disebut tipu muslihat, Lan Xin melakukannya. Dia langsung menuju ke pemuda itu. 8 pedang naga yang konyol, penguasa naga. 8 pedang naga yang konyol, penguasa naga. 8 pedang naga yang konyol, penguasa naga. Penguasaan beberapa naga berlanjut, dan naga merah ini juga terpukul keras dalam sekejap meskipun dikatakan bahwa jika iblis berubah menjadi tubuh, konstitusinya akan sangat ditingkatkan, tetapi bagi Yesuan, itu tidak berguna. Dalam waktu kurang dari 2 detik, naga ini, puncak dewa virtual, juga dibunuh oleh Yesuan. Hei, tingkat ketidaktahuan tuan rumah telah meningkat, saat ini 88. Sistem itu terdengar dalam pikiran. 2 Tianlong, langsung dibunuh oleh Yesuan, kekuatan ini telah mengejutkan semua orang yang hadir. Ketika 2 orang iblis terakhir melihat tubuh rekan mereka tertinggal, mereka segera pensiun. Namun, sekarang mereka tidak diizinkan pergi, mereka akan dapat pergi. 2 orang iblis di dunia virtual tidak dapat mengubah tubuh mereka, karena begitu mereka berubah, jika mereka tidak memiliki penutup dari rekan mereka, saya khawatir mereka akan dibunuh oleh Yesuan. Dalam kasus 3 lawan 2, tidak ada 5 ronde, dan kedua iblis itu dikepung sampai mati. Cincin Qiankun ada di tangan Lan Xin. Bagaimanapun, sebelum Yesuan dan dia setuju, rampasan yang dihasilkan setengah poin. Sepupu, apakah kamu baik-baik saja? Setelah kematian keempat pemburu iblis, Lan Xin tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Aku baik-baik saja, tetapi gasnya terlalu mahal. Pemuda itu menarik napas dan menggelengkan kepalanya. Dia adalah pria dari rumah biru Panglima Perang, bernama Lan Ze. Meskipun alamnya telah mencapai puncak dewa virtual, usianya telah melampaui 35 tahun, jadi dia bukanlah seorang jenius. Sepupu, apakah kamu tidak memasuki kedalaman hutan belantara bersama saudara perempuanmu? Bagaimana kamu bisa berada di sini? Apakah kamu tersesat? Lan Xin bertanya dengan cepat. Ya, tim dari 3 raja besar kita berkumpul dan mulai menghancurkan Rami, tetapi sehari sebelum kemarin, kita tiba-tiba mengalami penyergapan oleh para penguasa Yao, dan tersebar. Lan Ze menggelengkan kepalanya. Apa? Penyergapan? Setelah Yesuan dan Lan Xin mendengar ini, mereka semua sangat kagum. Tim yang terdiri dari 3 raja itu benar-benar disergap. Tidak menunggu Lan Xin untuk berbicara, Yesuan adalah orang pertama yang bertanya, gadis Es dan Yandi. Meskipun saya tidak tahu siapa Yesuan, saya tidak tahu mengapa Yesuan tiba-tiba bertanya kepada kedua orang ini, tetapi Lan Ze tetap menjawab, setelah disergap, kami berpisah dan melarikan diri, tetapi saya melihat bulan biru bersama mereka. Pria itu menghancurkan pengepungan, tetapi saya juga melihat bahwa orang-orang iblis dengan 2 dewa suci mengejar mereka, dan Yandi tampaknya telah terluka parah. Iblis dari 2 dewa virtual, Kaisar Yan terluka parah. Kedua berita ini mengerikan bagi Yesuan, dan hal yang sama berlaku untuk Lan Xin. Sepupu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lan Xin khawatir tentang bulan biru dan buru-buru bertanya. Setelah aku melarikan diri, aku dikejar oleh beberapa orang iblis sepanjang jalan. Pada saat ini, orang iblis lainnya juga harus mengejar para jenius dari 3 raja kita. Jika kamu berbalik, kamu mungkin bertemu beberapa orang. Kata Lan Ze. Petik 2. Kami bertiga mulai mencarinya. Kekuatan kami tidak lemah, bahkan jika kami bertemu raja para dewa virtual, ada juga pertempuran. Kata Lan Xin lagi, itu bagus. Lan Ze mengangguk. Dia tahu kekuatan Lan Xin, dan sekarang dia juga melihat kekuatan Yesuan. Dalam kasus tim trio, memang mungkin untuk melawan raja para dewa virtual. Benar, keduanya untukmu. Ini tidak berguna bagiku sekarang. Lan Xin kehilangan 2 dari mereka. Yesuan juga bersahaja, langsung menangkap cincin Qiankun, dan kemudian menelan semua yang ada di dalamnya. Oh, tingkat virtualisasi tuan rumah telah meningkat, saat ini di 90. Alamnya sekali lagi meningkat. Oke, meskipun Yesuan sengaja menekannya,
itu ditemukan oleh Lanze. Ini, beberapa orang biru tidak mengerti, mengapa Ye Xuan tiba-tiba melonjak. Sepupu, jangan khawatir, ayo pergi. Lan Xin meninggalkan Lanze secara langsung, dan Ye Xuan mengikutinya. Sebelum terobosan, Ye Xuan telah mampu membunuh penguasa iblis dari dunia virtual, dan sekarang telah menerobos, maka dia sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di dunia virtual, dan kemampuan bertahan hidup ketiganya meningkat pesat. Lanze pergi setengah jalan dan pergi. Namun, sebelum mereka bahkan mengambil 2 langkah, mereka terbang 2 orang, iblis, atau manusia. Lanze membelalakkan matanya. Ye Xuan juga merupakan roh yang menyebutkan 120.000 poin. Bahkan jika hanya ada 1 orang dari pihak lain, itu tidak boleh ceroboh, karena itu mungkin Raja Dewa Virtual. Setelah Lanze melihat wajah kedua sosok ini, sosok itu bergetar. Ye Xuan dan Lan Xin melihatnya dan tiba-tiba mengerti. Yao Zhu, kedua orang ini adalah Yao Zhu. Hati-hati, itu adalah Raja Dewa Virtual. Seru Lanze. Apa? Baik Ye Xuan maupun Lan Xin terkejut. Apakah mereka benar-benar datang ke Raja Virtual? Apakah 1, masih 2? Hati-hati. Lanze menambahkan, ketika dia disergap sebelumnya, Lanze adalah Raja para Dewa Virtual yang telah melihat kedua iblis ini, jadi dia mengenalinya di tempat. 2. Ye Xuan dan Lan Xin telah tenggelam ke dasar. Jika Anda datang ke Raja para Dewa Virtual, Anda akan melupakannya. Bahkan jika Anda kembali 2 sekaligus, ini mengerikan. Sepupu, berikan aku cincin itu. Lan Xin dengan cepat bergegas ke sisi Lanze, sambil berbicara tentang cincin Lanze. Apa? Lanze tampaknya tidak menanggapi, tetapi Lan Xin adalah kerabatnya, tetapi itu tidak berhenti. Saat ini, mungkin Lan Xin akan memiliki cara untuk melakukannya. Namun, Lanze tidak berpikir bahwa setelah Lan Xin melepaskan cincin Qiang Kunnya, dia langsung kehilangannya ke Ye Xuan, dan juga cincin Qiang Kun milik Lan Xin sendiri. Gadis kecil ini, reaksinya sangat cepat. Ye Xuan juga mengerti, dan buru-buru menangkap 2 cincin Qiang Kun dan menyapu sebuah lingkaran. Berbaring di palung, apa ini? Hei, tingkat virtualisasi tuan rumah telah meningkat, saat ini 95 poin. Alam telah melonjak hingga 5 tingkat. Napas Ye Xuan meroket, dan saat berikutnya, matanya menjadi gelap. Kamu hati-hati, Ye Xuan meneguk sepatah kata. 8 raksasa liar, sekarang. Dia mengorbankan 8 raksasa, sementara tubuhnya dengan cepat tersapu. Kali ini, dia ingin memilih Raja Virtual para Dewa, dan Raja Virtual para Dewa lainnya hanya dapat diserahkan kepada Lan Xin dan Lanze. Meskipun dia adalah raja di daratan, jika dia terbang, bagaimana jika kedua raja dari Raja Iblis itu menyelesaikan masalah Lan Xin dan Lanze terlebih dahulu? Oleh karena itu, dia tidak bisa melangkah terlalu jauh dan harus menarik garis bakat. Hei, aku telah bertemu dengan 3 orang jenius manusia, dan masih ada atribut angin yang langka, ayo mati. Seorang pria kuat iblis biru mencibir, langsung membuka medan, dan menggunakan sifat yang membuat marah untuk memanggil elemen air di langit dan bumi, memadatkan naga air, dan berguling ke arah Lan Xin dan Lanze. Dewa virtual umum kuat, medan dapat mencapai 10.000 meter, dan Lan Xin dan Lanze hanya dalam jarak 10.000 meter. Adapun Raja Merah lainnya dari Dewa Virtual, itu adalah naga api, bergegas ke Ye Xuan, tepat sekali. Wajah Ye Xuan berwibawa dan dia membanting penembak jitu langsung ke naga api. Meskipun dikatakan bahwa runtuhnya bumi dan denyut bumi adalah 8 berat, kekuatannya akan lebih kuat daripada naga, tetapi properti api pihak lain hanya menahan properti tanahnya. Oleh karena itu, Anda hanya bisa bertarung dengan atribut angin. Naga angin. Ye Xuan memegang pedang cahaya biru dan mengeluarkan penembak jitu. Hei, naga angin menghantam naga api, dan pada saat itu, ia berosilasi hebat 8 kali. Bumi berdenyut. Nah, ini adalah Raja Suci para Dewa memiliki alis, dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berseru, bumi berdenyut. Bumi berdenyut, tetapi sifat tanahnya sama, dan Ye Xuan dapat menggunakan naluri hijau. Bukankah ini berarti Ye Xuan memiliki 2 dewa palsu? Buah ganda. Raja Suci para Dewa memikirkan hal ini dalam sekejap dan berseru. Apa? Buah ganda. Master Iblis lainnya juga terkejut. Di alam liar yang agung, pernah ada buah ganda, ratusan tahun yang lalu. Namun,
buah ganda ini rusak dalam pertempuran antara manusia dan iblis. Tidak, itu adalah cincin Qianjie dengan buah ganda yang rusak, jadi semuanya tidak tahu harus kemana. Namun, saat ini, ada seorang jenius manusia yang telah mengambil buah ganda. Oleh karena itu, Ye Xuan secara langsung menjadi paku di mata, tusukan di daging, dan harus segera disingkirkan. Anak baik, bahkan perbaikan ganda bumi dan bumi, harus mati. Iblis berjubah merah ini menjerit, dan mencoba yang terbaik, dan langsung memadatkan dua naga api. Wajah Ye Xuan suram, dan dia hampir tidak dapat menahan naga api. Sekarang ada dua naga api lagi, dan beberapa sulit. Tetapi jangan lupa bahwa dia masih memiliki 8 pedang liar. Boom! 8 raksasa liar langsung ditelan oleh naga api, tetapi saat berikutnya, bagian dalam naga api itu adalah kejutan besar, dan bila 8 tangan langsung hancur keluar dari naga api, menghancurkan naga api. Oh, ada 2 kuas. Mata iblis berjubah merah menyipit dan sekali lagi memadatkan naga api. Namun kali ini, Ye Xuan tidak begitu santai. Setelah naga api muncul, iblis berjubah merah mulai menyalakan api di sekitar Ye Xuan, jadi Ye Xuan buru-buru mulai menghindar. Sangat sulit untuk memusnahkan api, dan sangat sulit untuk memadamkannya jika tidak sengaja terklik. Properti airnya bagus, tetapi Ye Xuan adalah properti tanah dan properti angin. Jika menyala, seluruh bagian hanya dapat dipotong. Ye Xuan menyerang naga api sambil bertahan melawan api. Saat ini, dia meliriknya dan mendapati bahwa Lan Xin dan Lan Ze juga lemah. Namun, dewa virtual di sisi lain mereka adalah atribut air, dan kekuatan serangan naga air tidak kuat, dan relatif mudah untuk dihadapi. Sial, bahkan bertemu dengan dua dewa virtual pada saat yang sama, sungguh mengerikan. Wajah Ye Xuan sudah sangat buruk. Jika itu hanya Raja Dewa Virtual, jika mereka bertiga bergabung, mereka mungkin masih bisa membunuh. Namun, kedua Raja Dewa Virtual, mereka dipaksa untuk berpisah, dan tekanannya sangat besar. Lan Xin dan Lan Ze tampaknya mampu mengatasinya, tetapi Raja Dewa Virtual jelas belum menggunakan semua kekuatan mereka, dan Lan Ze telah dikejar jauh-jauh sebelumnya, jadi tidak banyak energi, jadi mereka tidak bisa bertahan lama. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba memikirkan suatu hal, bergegas ke daratan. Dia mengambil buah ganda dan memiliki 2 atribut. Ancamannya terhadap Yao Zu jauh lebih besar daripada Lan Xin dan Lan Ze. Jika dia terus maju, maka iblis itu pasti akan mengikuti. Benar saja, ketika dia terbang ke tanah, Master Iblis itu juga dengan tegas mengikuti. Haha, nak, kamu telah menyadari bahwa bumi sedang berdenyut dengan kebenaran dan kekuatan kebenaran. Sekarang, jika kamu ingin pergi ke darat, apakah masih ada tempat untuk melakukannya? Iblis berjubah merah itu tertawa terbahak-bahak. Memahami sebuah ideologi dapat menerobos ke keadaan virtual, tetapi banyak orang tidak menyadari ambiguitas kedua. Ye Xuan sudah memiliki denyut nadi bumi, penjaga denyut nadi dan kekuatan kebenaran, jadi Master Iblis ini tidak percaya bahwa Ye Xuan akan melakukannya. Namun, dia salah menebak. Ye Xuan memang melakukan pekerjaannya sendiri. Jika dia tiba di darat, kecepatannya akan tiba-tiba meningkat. Namun, ini adalah kartunya. Jika itu terungkap sekarang, pihak lain pasti akan mengambil tindakan pencegahan. Kamu pasti malu, kamu harus menemukan kesempatan yang tepat, tiba-tiba pecah, dan dia akan membunuhnya. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, dia sudah mendarat di tanah, dan kecepatannya memang jauh lebih cepat. Bagaimanapun, dia memiliki 3 kemajuan gesit. Hei, 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 suara tabrakan yang menyebalkan itu memekakkan telinga. Meskipun Ye Xuan ingin menyelesaikan iblis ini, dengan cepat, pihak lain adalah Raja Dewa Virtual, tidak mudah untuk dihadapi. Jika Anda ingin menang, Anda harus bertahan. Hahaha, nak, jika Anda memiliki kekuatan ini, maka masih terlalu dini untuk mati. Setan berjubah merah setelah bermain dengan Ye Xuan selama 30 ronde, tiba-tiba tersenyum. Wajah Ye Xuan berubah, pihak lain akan menembak. Sejak awal, pihak lain telah menyerang di lapangan, tetapi dewa itu berdiri diam. Sekarang, dewanya harus ditembak, yang menyebabkan tekanan Ye Xuan berlipat ganda. Naga angin, wajah Ye Xuan muram, dan dia sudah siap untuk melarikan diri. Jika dia melakukan keterampilannya, kecepatannya sudah melampaui jubah merah. Pada saat itu, selama dia memanggil Lan Xin dan Lan Ze ke bawah,
dia dapat menyeret keduanya untuk melarikan diri, dan mungkin akan ada kesempatan. Namun, saat ini, hei, tuan rumah telah menyadari sayap angin. Apa? Tepat saat Yesuan siap untuk melarikan diri, sistem tiba-tiba memancarkan petunjuk. Sayap angin, kebenaran. Saat ini, mata Yesuan besar, dan dia hanya ingat bahwa dia menggunakan metode tubuh meteor alih-alih metode tubuh Longwu setelah mendarat. Haha, kamu mati. Seluruh popularitas Yesuan melonjak, dan sayap angin yang baru saja terwujud dalam sekejap, yaitu, percepatan angin, diberkati pada bilah bertangan 8. Hei, 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 angin terdaftar. Setelah bilah bertangan 8 memberkati percepatan angin, kecepatannya melonjak setidaknya 2 kali lipat. Mempercepat angin, bumi berdenyut 8. Kedua jenis naik turun ini ditumpangkan, sehingga bilah bertangan 8 seperti sabit-sabit. Dalam sekejap mata, 3 naga api dihancurkan, dan kemudian mereka tersapu ke arah para tetua jubah merah. Apa? Setan jubah merah tidak akan pernah memikirkannya, dan Yesuan benar-benar menyadari percepatan angin pada saat ini. Apakah Nima ini mempesona? Ini adalah aura protagonis, dan mati. Yesuan berteriak dalam hatinya, mengendalikan bilah bertangan 8 untuk menusuk 8 sudut ke arah jubah merah. Prioritas pertama dari 8 angin liar adalah memotong, dan yang kedua adalah mengandalkan tusukan. Pada saat yang sama, kecepatan kedua jauh lebih cepat daripada yang pertama. Hei! 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 Wajah iblis berjubah merah akhirnya berubah, terus-menerus memadatkan api untuk menghentikan bilah bertangan 8, tetapi juga terus-menerus menyerang dan menghindar. Sekarang, dia telah berhenti menyerang dan beralih ke pertahanan. Menyerang, lelucon macam apa? Bilah bertangan 8 sudah cukup baginya untuk bermain, tetapi juga menyerang. Namun, dia tidak menyerang, tidak berarti Yesuan tidak menyerang. Naga angin, sebuah serangan yang melibatkan sayap angin dan denyut bumi bergegas menuju jubah merah. Atribut angin dari sayap angin ini sangat berguna dan dapat meningkatkan kecepatan serangan. Kekuatan Yesuan selalu kuat, dan sekarang menjadi sayap angin yang berakselerasi lebih cepat dari kilat. Dalam sekejap mata, naga angin ini telah mengenai jubah merah. Tidak bagus. Wajah iblis berjubah merah telah berubah secara dramatis. Ini adalah ekspresi paling khas sejak kemunculannya. Kerutan di wajahnya tampaknya disekrup bersama. Bilah bertangan 8 sudah cukup keras, dan sekarang ini adalah serangan yang menentukan dari Yesuan. Kelompok iblis berjubah merah meletakkan pedang panjang di tangan di depan dan mengeraskan serangan. Hei, seluruh pria itu terbang keluar, tangannya mati rasa, dan dia terus-menerus gemetar. Pada saat yang sama, bilah 8 tangan juga menyerang masa lalu tanpa ampun. Hei, suara teredam kemudian terdengar, dan itu adalah bilah tajam yang menusuk bahu iblis berjubah merah. Pihak lain belum bereaksi, dan bahunya membatu, dan kemudian bumi berdenyut dan hancur, akhirnya terluka. Tapi ini belum berakhir, ada 7 pegangan. Hei, hei, hei. Iblis berjubah merah menghancurkan bilah 3 tangan dengan kekuatan penuh, tetapi masih ditusuk oleh 4 pegangan yang tersisa, dan tubuhnya lagi muncul 3-4 lubang. Kali ini, inginkan hidupmu. Mata Yesuan melebar dan dia menghancurkan naga di jubah merah. Aku mati, kamu akan mati. Iblis berjubah merah juga tahu bahwa dia sudah mati, jadi dia menghabiskan banyak kemarahan dan memanggil atribut api antara langit dan bumi. Kemudian, di kaki Yesuan, ada api yang tak ada habisnya. Mati, naga angin terakhir hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, kaki Yesuan juga terbakar. Jubah merah iblis itu menunjukkan senyuman, karena ambisinya bukan untuk menghancurkan api, dapat membakar segalanya menjadi abu. Kaki Yesuan menyala, dan sangat sulit untuk dipadamkan. Bahkan jika dia telah menghancurkan kakinya, dia akan terbakar menjadi abu oleh api yang tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diambil. Meskipun sekarang sudah memungkinkan untuk terbang di udara, terkadang kaki akan selalu digunakan. Panggil, di bawah perlindungan bilah 8 tangan, naga angin berjongkok langsung di atas iblis berjubah merah, dan langsung menghancurkannya menjadi 2 bagian. Pada saat ini, api abadi tubuh Yesuan telah menyebar ke lutut. Api abadi Raja Suci para dewa tidak menyenangkan. Tidak bagus. Wajah Yesuan membiru, dan dia buru-buru mengayunkan pedang. Dia memotongnya dari pahanya dan memotong kakinya. Hah! Ketika Yesuan terbang menjauh dengan penerbangan DEFENSIF, kedua pahanya sudah terbakar menjadi abu.
Sangat dekat. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Ini adalah aura protagonis. Untungnya, tempat di mana pihak lain menyala bukan di ketiak, kalau tidak dia akan sengsara. Hei, pohon kehidupan memainkan peran, dan kaki Yesuan dipulihkan lagi. Adegan ini jatuh di mata Blue Yao dan Lanze, dan mereka semua tak terhentikan. Reaksi pertama mereka adalah bahwa Yesuan memiliki 3 jenis dewa palsu. Sifat kayu, sifat angin, sifat tanah. Mereka belum pernah mendengar tentang atribut ganda, tetapi sekarang, ada 3 atribut jenius. Jika Yesuan tumbuh dewasa, itu pasti ancaman besar. Bahkan jika kamu mati, kamu harus membunuhnya. Keluarga iblis berwajah biru membelalakan mata mereka, dan tidak peduli dengan Lan Xin dan Lan Ze, yang telah kehilangan hati mereka, dan terbang langsung ke arah Yesuan. Pada saat yang sama, Yesuan sudah mendapatkan cincin jubah merah. Hei, tingkat virtualisasi tuan rumah telah meningkat, dan saat ini 100. Oh, tuan rumah telah mencapai batas atas dan tidak dapat terus menelan. 2 perintah berturut-turut terdengar, Yesuan tertegun. Jika keadaan virtual menerobos ke Raja para Dewa Virtual, masih ada persyaratan. Tubuh Dewa Virtual tingkat kerajaan virtual. Kelengkapan, perlu 90%. Aku tidak bisa mengaturnya sebanyak itu, aku menghancurkanmu terlebih dahulu. Yesuan menyipitkan matanya dan mengendalikan bilah 8 tangan ke arah iblis biru. Sangat cepat, ketika Fang Kai dan Lan Xin dan Lan Ze bertarung, macan tutul biru sebenarnya memperhatikan Yesuan, tetapi kedua belah pihak berjauhan, jadi dia merasa bahwa serangan Yesuan tidak terlalu cepat. Tetapi sekarang, setelah saya mengalaminya beberapa saat, saya menyadari bahwa Nima hampir meledak. Hei, 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 aliran cahaya memetik, iblis biru dengan cepat bertahan, tetapi pada saat ini, Yesuan telah menjadi sayap angin, dan menyapu. Naga angin, Yesuan, yang memiliki sepasang sayap hijau di belakangnya, dengan cepat menyapu, sementara pedang cahaya biru di tangannya hancur. Macan tutul biru belum mulai menyerang, dan memiliki pertahanan pasif. Sekarang, menghadapi belenggu Yesuan, ia telah bergegas untuk memadatkan dinding air. Namun, kekuatan pertahanan atribut air adalah yang terburuk dari 5 elemen, dan ia tidak dapat menahannya. Hei, macan tutul biru terbang keluar, dan saat berikutnya adalah hukuman dari bilah 8 tangan. Boom, 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 suara teredam menyebar, macan tutul biru langsung terlempar keluar dari beberapa lubang darah, dan kemudian diubah menjadi 2 bagian oleh naga daun Yesuan. Raja virtual kedua para dewa, mati. Yesuan 3, berhasil membunuh iblis. Tidak, harus dikatakan bahwa Yesuan telah membalikkan situasi. Ini, Lan Ze dan Lan Xin sudah terkejut untuk tidak mengatakan apa-apa. Kali ini, mereka sudah siap untuk mati, namun, keadaan telah berbalik. Yesuan sendiri, memecahkan 2 dewa virtual, ini adalah hal yang mengejutkan. Anda harus tahu bahwa bahkan hari pertama olahraga perang, bulan biru, ketika Anda berada di puncak keadaan virtual, Anda tidak dapat membunuh Raja Dewa Virtual, hanya kemampuan untuk bertarung. Dan Yesuan, yang mampu membunuh Raja Dewa Virtual, dan juga Raja Yaozu, sudah cukup untuk membuktikan kualifikasinya, bahkan lebih mengerikan daripada bulan biru. Yesuan buru-buru mengambil lonceng biru Yao Yaozu untuk melihatnya, tetapi tidak menemukan mayat Dewa Virtual dari Raja Virtual. Dan sayangnya, 2 orang iblis dari kerajaan Dewa Virtual tidak menjadi tubuh orang mati. Kalau tidak, tubuh mereka dapat memberikan orang-orang Dewa Virtual yang sama, dan sama dengan tubuh Tianlong dari kuil sebelumnya. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba memikirkan satu hal, yaitu mayat cabang ke-9. Namun, meskipun tubuh naga itu adalah Raja Virtual, tetapi tidak lengkap, apalagi tidak memiliki binatang suci, tetapi juga hati naga, integritas ini tentu kurang dari 9%. 10. Jadi, mayat ini harus mendapatkannya sendiri, barang-barang ini dikembalikan kepadamu. Yesuan tiba-tiba mengembalikan beberapa barang rampasan ke Lan Xing, cincin Qiang Kun milik Lan Ze. Di awal permainan, untuk bertahan hidup, dia langsung menelan cincin Lan Jie biru dan biru, sekarang, dia harus mengembalikan barang-barang itu kepada mereka. Lan Xin dan Lan Ze telah mengambil alih cincin Qiang Kun. Yesuan, kamu. Lan Xin terkejut dan berkata bahwa dia tidak dapat berbicara. Dia tahu bahwa kualifikasi Yesuan sangat tidak normal. Dia tidak menyangka akan menjadi tidak normal sampai ke titik ini.
Dia baru menyadari bahwa anginnya berakselerasi, dan dia juga membunuh dua dewa virtual. Sebenarnya, Ye Xuan tidak menyangka bahwa dia bisa melakukannya. Dia awalnya ingin melarikan diri dengan dua orang. Dengan fisiknya, dia mungkin dapat menyingkirkan dua raja dunia virtual. Namun, setelah dia menyadari bahwa anginnya berakselerasi, dia tidak perlu melarikan diri. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan seorang jenius yang lebih mempesona daripada bulan biru. Sepertinya kita memiliki perjalanan, belum tentu tanpa keuntungan. Lanze berkata dengan sangat iri. Dia dan Ye Xuan sama-sama puncak ilusi. Jika dia diizinkan menghadapi raja virtual para dewa sendirian, aku takut dia akan mati dengan sangat buruk. Dan Ye Xuan, tetapi mampu membunuh raja para dewa virtual, ini adalah celahnya. Setelah Lan Xin melambat beberapa saat, dia akhirnya tenang. Ye Xuan telah memberinya banyak pukulan sebelumnya, dan itu tidak buruk. Untungnya, kedua raja virtual ini hanya raja kelas 1. Jika mereka adalah raja tingkat kedua atau memiliki dua misteri, maka kita takut mati. Lan Xin lega dengan lega. Raja kedua, Ye Xuan mengangkat alisnya, dia adalah pertama kalinya mendengar ini. Lan Xin menjelaskan, raja dewa virtual mengandalkan medan dan kebenaran. Medan raja tingkat pertama dapat mencakup 10.000 meter. Medan tingkat 9, juga merupakan raja puncak dari negara virtual. Dapat mencakup 90.000 meter. Semakin besar medan, peningkatannya akan lebih besar. Ye Xuan mengernyit. Jika iblis merah adalah raja kelas 2, ruang lingkup medan 20.000 meter bukanlah apa-apa, tetapi api abadinya mungkin akan meningkat. Untungnya, pihak lain hanya raja tingkat pertama, tetapi juga hampir membakar tubuh bagian bawah Ye Xuan. Jika pihak lain adalah raja tingkat kedua, saya tidak tahu apakah Ye Xuan dapat bertahan hidup, atau mungkin telah terbakar menjadi abu. Ayahku adalah raja puncak, yaitu 9 raja, perluasan medan dapat mencapai 90.000 meter, itu mengerikan. Hati Ye Xuan bergetar, raja tingkat 9, raja tingkat 8, jangkauan lapangannya 10.000 meter, celahnya bisa besar. Bahkan jika raja tingkat 8 memiliki banyak ambiguitas di lapangan, jika jarak lapangan tidak cukup, akan dibunuh oleh raja tingkat 9. Tentu saja, jika Anda memiliki makna yang sama dengan sayap angin dan teknik tanah, Anda dapat dengan mudah mengejar ketinggalan. Saya memiliki dua dewa virtual sekarang. Jika saya menerobos ke raja dewa virtual, dapatkah kedua bidang itu ditumpangkan? Ye Xuan tiba-tiba bertanya. Ini, Lan Xin dan Lan Ze saling memandang dan menggelengkan kepala, buah kembar adalah legenda. Buah ganda terakhir muncul di alam liar, dan tidak ada yang akhirnya mendapatkannya, jadi saya tidak tahu apakah kedua bidang Anda dapat ditumpangkan. Saya berharap dapat menumpangkan, dalam hal ini, sangat kuat untuk meledak. Mata Ye Xuan berbinar, tidak ada apa-apa di bidang tanah, tetapi Anda bagus di bidang angin. Bahkan jika dia tidak memahami bila angin, dia juga dapat menghancurkan musuh di bidang tersebut, tetapi kekuatannya tidak begitu kuat, tetapi anginnya berakselerasi. Bila angin di bidang itu cepat dan dapat menyebabkan masalah besar bagi lawan. Baiklah, karena saudara-saudara Ye Xuan memiliki kemampuan untuk membunuh Raja Dewa Virtual, maka kita jauh lebih aman, teruslah mencari, jika kalian dapat bertemu dengan orang-orang kalian sendiri, itu yang terbaik. Kata Lan Ze, petik 2, itu bagus. Ye Xuan mengangguk. Selain Yao Zhu, ada beberapa dewa virtual di kedalaman hutan belantara ini. Jika kalian dapat menangkapnya, kalian dapat menerobos ke Raja Dewa Virtual. Ketiganya mulai terbang di awan lagi. Meskipun Raja Dewa Virtual tidak melihatnya lagi, tetapi dia melihat banyak puncak dewa virtual orang-orang iblis. Tentu saja, orang-orang iblis ini semuanya dibombardir oleh Ye Xuan. Sangat disayangkan bahwa Ye Xuan sekarang terjebak di puncak dunia virtual. Jika tidak ada tubuh dewa virtual dari Raja Virtual, dia akan berhenti. Oleh karena itu, sambil mencari manusia lain, dia juga mencari binatang buas virtual itu. Keesokan harinya, ketiga orang itu akhirnya menemukan orang kedua. Oke, suara pertempuran yang datang dari jauh menyebabkan perhatian Ye Xuan. Mereka telah jatuh, yaitu, mereka melihat dua Raja Iblis dari Dewa Virtual, mengepung seorang pria. Ini adalah orang-orang dari Aula Beastmaster, seorang raja kelas 1. Lan Ze mengenali. Saat ini, mereka tersapu dengan cepat. Boom, boom, boom. Pergerakan ketiga orang itu tidak kecil,
dan seringkali ada ledakan energi di udara. Pria dari kuil Beastmaster adalah atribut api. Dia tidak mengerti api, tetapi api. Pada titik ini, api itu terkondensasi menjadi tubuh, memegang pedang api, terus-menerus menebas. Namun, dua Raja Iblis dari sisi iblis, satu adalah atribut api, dan yang lainnya adalah atribut air, yang menahan atribut api pria itu. Oleh karena itu, dia berada dalam posisi yang lemah. Manusia, cahaya senja pria itu menyapu dan menemukan 3 orang yang telah menyapu ke arah mereka. Dia mulai melihat harapan, tetapi dia melihat bahwa ketiganya tidak memiliki medan, tetapi setelah keadaan virtual biasa, mereka tampak sangat tidak berdaya. Namun, ini juga memungkinkannya untuk berbagi beberapa tekanan. Yesuan menyadari bahwa angin semakin cepat, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada Lansin. Dia menyapu lalu mengangkat tangannya dan menghantam salah satu iblis. 8 reruntuhan ilmu pedang, 8 pedang patah liar. Panggil, kekuatan kebenaran, percepatan angin, membuat serangan ini lebih cepat daripada reaksi Yaosu. Oh, iblis atribut air yang mengancam manusia langsung dibunuh oleh Yesuan di tempat. Tubuhnya jatuh dari langit, mengejutkan iblis yang tersisa, dan manusia Beastmaster. Apa? Keduanya terkejut. Puncak imajiner virtual yang bahkan tidak ada di medan, membunuh Raja Dewa Virtual dengan satu pukulan. Bagus, ini adalah senjata rahasia lain dari Working Hall. Pria itu membelalakan matanya, tetapi dia tidak banyak berpikir dan langsung menerapkan kartunya. Raungan, tiba-tiba ilusi singa virtual muncul di belakang pria itu. Kemudian, napas pria itu langsung melonjak dan menyerah pada iblis yang tersisa. Beastmaster Hall agak mirip dengan Yaosu, tetapi sifatnya masih berbeda. Beastmaster Temple adalah seni bela diri yang mirip dengan Dewa Iblis, yang dapat meningkatkan kekuatannya. Selain itu, hewan yang berbeda juga dapat memberi mereka peningkatan yang berbeda. Misalnya, singa, badak, del, adalah kekuatan, kura-kura naga dan sejenisnya adalah pertahanan, dan cita adalah kecepatan ras iblis berbeda. Sebagian besar ras iblis adalah ras puncak, tetapi mereka butuh waktu untuk berubah. Menghadapi pria yang tiba-tiba menjadi ganas ini, wajah lelaki tua iblis itu menjadi suram, buru-buru memadatkan api untuk menghentikan jalan lelaki itu. Namun, dia lupa bahwa lelaki itu sekarang memiliki dukungan. Hei, 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 suara jalan yang rusak tiba-tiba terdengar, dan lelaki tua iblis itu menoleh dan melihatnya. Dia menemukan bahwa ada 8 sisi tajam yang dengan cepat menyapu. Boom, boom, boom. Meskipun lelaki tua iblis itu menghalangi beberapa sisi tajam, tetapi tidak dapat menghentikan semua sisi tajam itu, segera seperti tembakan peluru, rasa sakit memutar tubuh, berdarah. Tepat ketika lelaki tua iblis itu dikejutkan oleh denyut bumi, Yesuan telah menyapu ke sisinya. Naga angin, oh, sebuah kepala melayang, dan kemudian, Yesuan dengan cepat mengumpulkan cincin Qiankun. Bertarung, berakhir. Kamu adalah... Pria itu menatap Yesuan dengan sedikit terkejut. Pada saat yang sama, Lan Ze dan Lan Xin juga tiba. Kami adalah orang-orang dari Aula Raja Perang, kakak laki-laki ini, apakah kamu melihat orang lain? Tanya Lan Ze. Pria itu juga sedikit memengaruhi Lan Ze. Setelah yang terakhir mengingatkannya, alisnya juga terangkat. Dia berkata, ya, ketika aku bisa melarikan diri, aku menemukan bahwa ada orang lain yang mengejar orang lain, tetapi jaraknya terlalu jauh. Aku tidak melihat siapa itu. Jika kamu tidak ingin terlambat, ayo kita pergi untuk mendukung. Yesuan berkata dengan cepat. Itu bagus. Pria tidak meminta terlalu banyak. Yang penting adalah menyelamatkan orang terlebih dahulu. Tim mereka adalah elit dari 3 raja. Jika mereka benar-benar hancur, 3 raja akan hancur selama beberapa dekade. Saat ini, pria itu memimpin jalan di sepanjang ingatan, dan Yesuan ada di belakangnya. Mereka mulai mencari-cari. Setelah 1 jam, mereka benar-benar menemukan pria yang dikepung oleh 3 Raja Iblis. Itu adalah Tetua Sentu. Pria itu akhirnya mengenalinya, tetapi langkah kakinya tiba-tiba terhenti dan berkata, ketiga iblis itu tampaknya adalah Raja tingkat kedua. Raja tingkat kedua, dan masih 3. Ini berarti bahwa Lan Xin dan Lan Ze tidak memiliki kemampuan untuk bergabung dalam pertempuran. Jika mereka dapat membantu, Yesuan dan pria ini. Jangan pedulikan aku, pergi. Tetua Sentu, yang melihat keempatnya di kejauhan, buru-buru berteriak. Jika dia bukan ranah untuk menekan pihak lain,
saya khawatir itu telah dibunuh oleh ketiga penguasa iblis ini. Pria itu hanya raja kelas 1. Saya khawatir tidak ada cara untuk menyeret satu orang. Lebih baik berbalik dan meninggalkan kehidupan. Kakak Cui, jika kamu bergabung denganku, kamu mungkin bisa menahan satu orang. Yesuan tiba-tiba berkumpul, katanya. Adik kecil, apakah kamu yakin? Wajah pria itu tenggelam. Yesuan langsung membiarkan 8 pedang gurun itu pecah, membentuk roh liar raksasa, berkata, Kakak Cui, kamu memiliki api yang terbelah. Jika kita berempat bergabung, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menyeret satu orang. Pria itu tidak menyangka Yesuan memiliki kemampuan ini. 4 lawan 1, memang jauh lebih aman. Jika seseorang dapat menahan satu orang, maka tekanan pada para tetua Sentu akan kecil, dan mungkin mereka akan dikalahkan. Namun jangan lupa, Yaozu dapat menjadi tubuh. Baiklah, jika memang begitu, maka kita akan bergandengan tangan dan maju. Pria itu tidak ragu-ragu, dia langsung menerapkan kartu, dan bayangan singa emas muncul dan menyapu. Dan Yesuan, langsung menerima 8 raksasa liar, kemarahannya saat ini penuh, penggunaan pedang untuk menghancurkan 8 liar, kekuatannya sangat ganas. Namun, pihak lain adalah raja tingkat kedua, dan serangannya tidak akan begitu bagus. Yesuan dan pria itu bergegas mendekat, sementara Lan Xin dan Lan Ze bersembunyi di awan puluhan ribu meter jauhnya. Sial, bagaimana bisa kalian tidak pergi? Wajah tetua Sentu tenggelam. Dia adalah pria yang berusia beberapa dekade, hanya seorang raja tingkat 3, dan seorang pria yang berusia kurang dari 40 tahun sudah menjadi raja kelas 1. Jika dia adalah seorang pria selama beberapa dekade, dia dapat sepenuhnya menerobos ke raja tingkat keempat atau kelima, jadi dia pikir tidak perlu mengambil risiko baginya. Tetapi saat berikutnya, dia tahu dia salah. Kombinasi Yesuan dan pria itu benar-benar menyeret iblis dari raja tingkat kedua. Anak baik, adalah jenius dari 3 raja, atau kamu harus menjemput orang tua itu. Setan merah berhenti mengejar para tetua Sentu dan berbalik untuk menyerang Yesuan dan pria itu. Sebelum pria itu melihat serangan Yesuan, dia juga tahu bahwa Yesuan sedang mencari kesempatan untuk ditampilkan, jadi avatarnya sendiri telah menarik perhatian Yao Merah. Pada saat ini, Yesuan yang bergerak cepat akhirnya ditembak. Panggil, seekor naga angin mencabutnya. Namun, kekuatan naga ini tidak kuat, dan mudah diblokir oleh api abadi iblis merah. Meskipun itu adalah atribut angin, tetapi tidak ada medan, ini berani datang. Iblis berpakaian merah langsung memilih untuk mengabaikan, dan fokus pada pria itu. Pria itu sangat sulit untuk dipertahankan saat mundur. Lihat aku, bagus. Fajar Yesuan tiba-tiba menyala, langsung mengeluarkan serangan terkuat. Pedang itu patah, memanggil. Kecepatan serangan ini seperti kilat yang menyambar iblis merah. Apa? Keluarga iblis merah tertidur. Serangan Yesuan sebenarnya meningkat setiap saat, karena dia terus-menerus mengolah pedang 8 tahun. 1 bulannya adalah orang lain selama beberapa tahun, dan pedang 8 hari itu sendiri adalah prajurit virtual kelas atas, peningkatannya bahkan lebih besar. Hei, keluarga iblis merah tidak bisa bereaksi, dan mereka hanya bisa dipaksa untuk bertahan. Pedang itu menembus belenggu dan menghantam prajurit virtualnya. Dampak yang kuat benar-benar mengejutkan senjata. Bagus, setan merah takut setengah mati, dan jika ini ada di tubuhnya, dia pasti bisa membelahnya menjadi 2. Ide bagus, itu terlalu banyak. Yang terpenting adalah dia tidak berada di medan emas. Setelah prajurit virtual diberhentikan, pria itu diserang oleh kesempatan untuk menghentikannya menangkap prajurit virtual. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa sekali lagi mengalahkan prajurit virtual yang belum dibiarkan. 8 raksasa liar, maju. 8 pedang liar Yesuan langsung hancur dan ditata ulang menjadi beberapa meter tingginya. 8 raksasa liar, terbang menuju merah. Percepatan angin dapat mempercepat segalanya di Yesuan. Pedang 8 tangan dapat dipercepat, dan pedang dapat dipercepat. Bahkan 8 raksasa liar pun bisa. Sangat cepat. Keluarga iblis merah akhirnya menyadari bahwa itu tidak baik, dan dengan cepat mundur, sambil meminum beberapa suara keras, memberitahu 2 sahabat lainnya. Oke, 2 iblis lainnya yang bertarung dengan para tetua Sentu berbalik dan mendapati bahwa sahabat mereka ditekan, dan segera mengubah wajah mereka. Mereka saling memandang dan salah satu dari mereka dengan cepat mundur dan kemudian berbalik. Tetua Senbing ingin menghentikan pihak lain, tetapi dia terjerat dalam orang lain,
tidak ada cara untuk menghentikan iblis itu agar tidak berbalik meskipun lawan Sentu saat ini lebih lemah darinya, tidak masalah untuk menyeretnya sedetik pun. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat seekor naga dari tubuh Master Yao. Pergi, teriak iblis merah. Ternyata mereka tidak ingin bertarung, tetapi ingin mundur. Mau pergi, tinggalkan aku. Naluri Yesuan telah dipulihkan sepertiga. Dia menghadapi naga yang baru saja berubah, dan sekali lagi mengerahkan pedangnya dan mematahkan 8. Berteriak, boom, hanya ketika dia berhasil mengguncang senjata Kaisar Merah, itu karena serangan diam-diam, dan sekarang pihak lain telah mengambil tindakan pencegahan. Itu adalah fantasi untuk memukul pihak lain. Jangan mengejar, Sentu, sang penatua, tiba-tiba berteriak. Yesuan dan bentuk tubuh pria itu, melihat ketiga orang iblis itu pergi. Naluriku tidak banyak, itu sudah akhir yang kuat, dan kemudian mengejarnya, kita semua akan mati, pergi. Para tetua Sentu dengan cepat bergegas menuju Yesuan dan kemudian dengan cepat meninggalkan tempat itu. 5 orang bergegas untuk sementara waktu, lalu bersembunyi di awan putih. Setelah pulih dari periode waktu ini, para tetua Sen-Sen memiliki banyak pandangan. Dia memandang Yesuan dan berterima kasih kepadanya, terima kasih telah membantu para adik lelaki, orang tua itu berterima kasih padanya. Penatua Sentu sopan, Yesuan berkata sambil tersenyum. Meskipun ketiga iblis itu berlari, tetapi berhasil menyelamatkan raja tingkat ketiga, ini sangat bagus. Ada krisis di mana-mana di hutan belantara. Ada raja tingkat 3 di barisan, jadi tingkat kelangsungan hidup mereka beberapa kali lebih tinggi. Oke, pada saat ini, para tetua Sentu tiba-tiba mengunci wajah Yesuan. Setelah dia berhenti, dia tiba-tiba berkata, saya tidak tahu nama belakang adik lelaki itu. Anak itu bernama Yesuan. Yesuan menjawab dengan santai. Namun, satu jawaban ini membuat para tetua Sen Bing terkejut. Adik lelaki, ambil langkah untuk berbicara. Para tetua Sentu tiba-tiba memimpin untuk terbang menjauh dari tim. Yesuan sangat terkejut untuk menindaklanjutinya. Ketua Sen-Sen membawa Yesuan Fei sejauh 1 kilometer, lalu bertanya dengan canggung, Yesuan, aku tidak tahu siapa Ye Chong. Boom, masalah ini langsung membuat Yesuan terdiam. Sentu, sang tetua, benar-benar mengenal Ye Chong. Dia membelalakkan matanya dan menatap tetua Sentu, tiba-tiba terlintas sebuah nama di benaknya. Sentuli. Sentuli ini adalah pemilik kota utama pertama Tianshui. Tidak, harus dikatakan bahwa dulunya begitu. Dialah yang memberikan tuan tanah kota utama pertama kepada Lin Wunyu, dan kemudian mengikuti Ye Chong meninggalkan benua Tianshui. Sulit untuk dilakukan, tetua Sentu ini. Ye Chong, itu adalah ayahnya. Yesuan menjawab dengan jujur. Benarkah? Sentuli memperlihatkan ekspresi ketidaktahuan dan berkata, namaku Sentuli. Awalnya adalah pemilik kota utama pertama Tianshui. Kemudian, aku mengikuti ayahmu ke benua batu berdarah. Aku hanya melihatmu yang familiar. Ternyata itu adalah putranya. Ketika mendengar nama Sentuli, Yesuan juga menunjukkan ekspresi aneh. Ketika Sentuli meninggalkan benua Tianshui, dia tidak dapat memanfaatkannya. Sekarang, itu sudah merupakan terobosan ke kerajaan virtual 3 raja. Namun, tidak ada cara untuk melakukan ini. Mungkin ada banyak jenius di daratan Tianshui, tetapi ada kekurangan vitalitas dan sumber daya kultivasi, jadi itu terkubur. Masih belum menunggu Yesuan untuk berbicara, Sentuli berkata, ketika ayahmu membawaku ke kuil, kemudian kuil itu terpecah, aku bergabung dengan Beastmaster. Aku tidak menyangka waktu lebih dari 10 tahun, biarkan kamu tumbuh sampai ke titik ini. Penatua Sentu, apakah ayahku masih baik-baik saja? Yesuan buru-buru bertanya, sekarang dia tahu terlalu sedikit tentang urusan Ye Chong, hanya tahu bahwa Ye Chong terus-menerus memengaruhi Istana Pedang. Sentuli menggelengkan kepalanya, tidak terlalu bagus. Setiap kali dia menyerang Istana Dewa Pedang, dia akhirnya gagal, dan setiap kali dia terluka parah. Jika tidak ada istana-istana Dewa Pedang yang menggunakan kayu mati untuk membantunya menyembuhkan, dia takut. Sudah mati. Yesuan mengerti bahwa istana Dewa Pedang di mulut Sentuli seharusnya adalah penguasa Aula Raja Perang. Tanpa diduga, penguasa kuil itu ternyata adalah atribut kayu langka, dan juga menyadari penyatuan kembali misteri ganda. Untuk orang ini, Yesuan sangat berterima kasih. Tetapi untuk saat ini, tampaknya bukan saatnya untuk mengkhawatirkan hal ini.
Apakah mereka bisa keluar dari hutan belantara masih belum diketahui. Benar, Tetua Sentu, apakah kamu memiliki tubuh virtual binatang buas di sini? Aku ingin mayat Raja Virtual Raja. Yesuan bertanya dengan cepat. Apa yang ingin kamu lakukan? Sentuli mengajukan pertanyaan aneh dan menambahkan, saya tidak memilikinya, tetapi ketika saya melarikan diri, saya melihat dewa virtual dari Raja Virtual. Terobosan saya berbeda dari orang lain. Selama saya mendapatkan mayat dewa virtual dari Raja Virtual, saya akan dapat menerobos ke Raja Dewa Virtual. Yesuan berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun saya tidak mengerti apa yang dikatakan Yesuan, Sentuli mengangguk, baiklah, ikutlah dengan saya. Jika Yesuan tidak memiliki Raja Dewa Virtual, dia akan memiliki kekuatan seperti itu. Jika dia diizinkan untuk menerobos, efektivitas tempur akan sangat ditingkatkan. Saat ini, Sentuli membawa Yesuan berempat dan mencari masa lalu di sepanjang ingatan. Binatang virtual yang katanya adalah raja dari Raja Virtual, sudah dekat. Tak lama kemudian, mereka baru saja menemukannya. Ini adalah naga, tetapi bukan iblis. Sebagian besar Yaozu adalah Tianlong, jadi mereka akan tanpa ampun terhadap ras mereka sendiri dan tidak akan menangkap dan memburu. Sekarang, ini lebih murah daripada Yesuan. Penatua Sentu, aku akan melakukannya sendiri. Yesuan berkata kepada Sentuli, dia menukik ke bawah. Percepatan angin membuatnya secepat kilat. 8 ilmu pedang, pedang itu patah. Tianlong, yang baru saja menemukan Yesuan, tiba-tiba menoleh dan melihat bahwa dia telah melihat kehancuran yang dingin. Dia hanya ingin bersembunyi, dan dia langsung terpana. Mati, sebuah pukulan, menusuk dewa virtual dari Raja-Raja Virtual, kekuatan ini hanya bisa disebut mempesona. Tubuh, mata Yesuan melebar dan dengan cepat menyapu, dan seluruh tubuhnya terkumpul. Saat berikutnya, terdengar suara yang menyenangkan di benaknya. Hei, tuan rumah telah menerobos ke Raja para Dewa Virtual, dan saat ini menjadi raja pertama. Akhirnya, saya menerobos ke Raja para Dewa Virtual. Hei, lapangan itu terbentang seketika, hingga 10.000 meter. Apakah ini lapangan tanah? Mata Yesuan melirik dan melirik. Booming, bumi tiba-tiba mulai bergetar, dan kemudian sebuah monumen batu muncul. Monumen batu ini sebenarnya hanya kombinasi dari tanah biasa, tetapi setelah pendinginan intrinsik dari sifat-sifat tanah, ia tidak dapat dihancurkan dan dapat digunakan untuk menahan serangan. Di antara 5 elemen properti tanah memiliki pertahanan terkuat dan dapat menahan banyak serangan. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba memobilisasi kekuatan langit dan bumi, mengumpulkan sifat-sifat tanah di udara, dan kemudian mengumpulkan perisai tanah di depannya. Perisai ini terbuat dari semua elemen langit dan bumi, jadi pertahanannya lebih lemah daripada batu. Namun, medan tanah hanya dapat memberikan efek terkuatnya di darat. Di udara, ia hanya dapat dipertahankan dengan hal-hal seperti itu. Di medan tanah, yang ingin dilakukan Yesuan adalah membuat lubang di rumah. Pikiran juga dapat membuat tanah menumbuhkan banyak duri, membuatnya mustahil untuk dicegah. Tentu saja, ia juga dapat memadatkan duri tanah di udara, tetapi properti tanah adalah yang paling langka di langit dan bumi. Hanya di tanah, bumi dan sifat bumi akan lebih banyak, jadi kekuatan duri tanah ini secara alami lebih baik daripada bila angin. Trik seperti itu, satu-satunya hal adalah medan bumi, lalu yang berikutnya adalah medan angin. Dikelilingi oleh Yesuan, ada embusan angin bertiup, dan bila angin satu demi satu terbentuk, dan pohon-pohon di sekitarnya tidak tergores. Secara umum, medan angin jauh lebih baik daripada medan tanah. Kudengar masih ada angin di pasang surut angin. Jika aku memahami ambiguitas ini, maka aku dapat membatasi tindakan musuh di medan dan meningkatkan kekuatanku secara tersamar. Yesuan berpikir dalam hatinya. Namun, dia mementingkan satu pertanyaan yang paling penting, yaitu, apakah medan itu dapat ditumpangkan? Saat ini, dia mencoba memperluas medan angin dan medan tanah secara bersamaan. Yang membuatnya gembira adalah bahwa kedua medan itu benar-benar dapat tumpang tindih. Sederhananya, dia dapat menggunakan dinding angin dan tanah untuk pertahanan, atau keduanya dengan bilah tanah dan angin. Keren, namun, yang lebih keren masih tertinggal, sebelum dia membunuh 4 Raja Iblis dari Dewa Virtual, dan mereka masih berada di dalam ring, Yesuan masih menyimpannya. Namun, biarkan Yesuan menakut-nakuti Urin, 4 cincin Qiang Kun tidak dapat membiarkannya menerobos.
Medannya hanya tumbuh hingga lebih dari 14.000 meter. Medan, 20.000 meter dianggap sebagai raja tingkat kedua, jadi dia masih memiliki jarak. Terobosan alam besar, pengalamannya jauh lebih banyak, itu benar-benar lubang. Yesuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hei, tuan rumah mempelajari gaya ketiga dan kedua dari metode 8 pedang bintang-bintang pemecah pedang. Metode ke-8 pedang adalah yang ketiga terpenting. Ada 3 jenis. Jenis pertama adalah pedang dan 8 tahun. Jenis kedua adalah bintang-bintang pemecah pedang. Saya tidak tahu seberapa kuat bintang-bintang pemecah pedang ini. Pada saat ini, Sentuli juga jatuh dengan 3 biru. Kamu benar-benar menerobos. Sentuli tidak bisa mempercayainya. Oke, Yesuan mengangguk tanpa suara. Jika dia adalah raja para dewa virtual saat itu, maka ketiga orang iblis itu harus tinggal di sana. Sayangnya, dia masih merupakan puncak dunia virtual. Lan Xin juga menatap Yesuan dengan mata monster itu. Lan Xin bahkan lebih terkejut. Saya harus tahu bahwa ketika dia dan Yesuan baru saja memasuki gurun besar, Yesuan menjadi seorang yang jahat. Bahkan hari pertama olahraga perang, Bulan Biru, butuh beberapa tahun dari terobosan dua virtual menjadi Raja Dewa Virtual. Mempesona, itu mempesona. Oke, itu hebat. Di bidang ganda, kamu bahkan lebih baik daripada Bulan Biru. Sentuli menghargainya berulang kali, dan dia juga berkata pada dirinya sendiri, pada waktunya, anak ini pasti akan dapat melampaui ayahnya. Yesuan adalah putra Dewa Pedang Mayat Hidup Ye Chong, dan masalah ini tidak dapat diungkapkan. Jika tidak, itu pasti akan menimbulkan masalah, dan masalah ini pasti dari keluarga Jiang. Sekarang, Yesuan telah menerobos ke Raja para Dewa Virtual. Jika dia dan Sentuli bekerja sama, bahkan 3 Yaozu dapat dibunuh. Namun, saya benar-benar ingin memikirkan apa yang akan terjadi. Mereka belum berangkat, langit memetik 5 sosok, 3 di antaranya adalah 3 iblis yang sebelumnya melarikan diri. Masih ada seseorang yang mencarinya, benar-benar mencari kematian. Yesuan berkilauan, sekarang saya hampir pulih. Meskipun kemampuan bertarung saya buruk, saya masih bisa menahan 3. Wajah Sentuli menjadi sedikit bermartabat. Meskipun dia adalah dewa virtual metalik, tetapi realisasinya adalah batu menjadi emas, sebelum dia dikepung oleh 3 orang, mengandalkan pertahanan emas ganda dari emas, atau dia akan mati. Bunuh. Yesuan juga omong kosong, langsung mengepalkan 8 pedang liar dan membunuh mereka. 5 orang iblis yang datang kali ini, selain 3 raja tingkat kedua hari itu, ada juga raja tingkat kedua, dan raja kelas 1. Kebetulan pria dari Aula Beastmaster juga memiliki lawan. Aktif. Sentuli meminum kalimat besar dan kemudian menindaklanjutinya. Itu anak itu, kalian berdua, bunuh dia dulu. Teriak iblis merah. Kemudian, pada saat itu, Tianlong, yang menjadi tubuh, bergabung dengan raja tingkat kedua lainnya untuk membunuh Yesuan. Dalam kognisi mereka, Yesuan hanyalah puncak realitas virtual, dan harus dibunuh di buayan. Namun, mereka tidak tahu bahwa Yesuan telah menerobos ke raja virtual. Kedua belah pihak saling bersentuhan secara instan, dan Yesuan berhadapan dengan 2 raja tingkat kedua, yang salah satunya telah menjadi tubuh. Pria bernama Cui menyerah kepada raja tingkat pertama sendirian. Adapun Sentuli, dia sama dengan Yesuan. Anak muda, mati saja. Naga merah itu menatap Yesuan yang sedang berlari ke arahnya. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan naga panas. Pukulan ini, bahkan jika Sentuli yang mengerti pertahanan emas terkena, aku khawatir ia akan terluka parah. Namun, Yesuan melaju kencang mengikuti angin. Ia melihat pilar api panas ini dan langsung melesat untuk melarikan diri. 8 ilmu pedang, pedang bintang. Yesuan baru saja mempelajari tipe kedua dari hukum pedang berat ke-8, dan sekarang ia menggunakannya. Mantel dingin yang tajam melewati naga itu, dan langsung jatuh ke tubuh naga merah itu. Puff! Tubuh naga merah itu ditusuk keluar dari lubang kecil dengan kepalan tangan, tetapi Han Mang tidak kehabisan tenaga dari sisi lain tubuhnya. Saat berikutnya, naga merah itu menghentikan letusan itu, dan melihat bahwa tubuhnya mulai hancur. Dalam sekejap mata, ia hancur menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan darah naga itu memercik berulang-ulang, dan itu seperti hujan deras. Pedang bintang yang hancur, bintang, hancur. Yesuan akhirnya mengerti arti dari gerakan ini. Dan dia menusuk naga raja kedua,
dan wajah keempat iblis lainnya berubah secara dramatis. Bukankah itu hanya realitas virtual? Bagaimana Anda bisa membunuh raja tingkat kedua, yang telah berubah menjadi tubuh iblis yang datang untuk membantu membunuh Yesuan di Buayan? Seluruh orang itu takut. Pada saat ini, tiba-tiba ada energi aneh untuk membungkusnya. Bidang, keluarga iblis tiba-tiba bereaksi dan berbalik dan melihat bahwa pusat bidang ini ternyata adalah Yesuan. Yesuan sudah menjadi raja dewa virtual. Mundur, Yaozu ini telah mendengar tentang urusan Yesuan. Sekarang dia telah melihat kekuatan Yesuan. Dia segera kehilangan arti bertarung lagi. Aku hanya ingin melarikan diri dari bidangku karena kamu. Aku hanya ingin melarikan diri dari ladangku karenamu. Yesuan berkilauan dan segera menghancurkan serangan bila angin di samping iblis itu. Pada saat yang sama, pedang 8 Yan telah patah, dan bila 8 tangan telah memberkati percepatan angin dan menyapu ke sisi lain. Sialan, berikan aku. Master iblis ini juga logam, dan pemahaman tentang kebenaran dan sentuli sama dengan pertahanan batu dan emas. Pertahanannya, bila angin ladang Yesuan masih tidak dapat dipisahkan, kecuali ladang Yesuan memiliki ujung yang tajam. Hei, Master iblis ini telah ditutupi oleh baju besi emas, dan bila angin tidak dapat patah. Namun, 8 pedang liar bisa. 8 keluar dari pedang, tetapi ada denyut bumi. Hei, sebuah pisau cukur menusuk baju besi emas, dan baju besi emas itu meledak terbuka. Master iblis telah diperbaiki, tetapi tidak mampu menahan ujung 8 tangan. Pada saat ini, Yesuan telah tersapu oleh percepatan angin. Hebat, bumi berdenyut 8. Boom, kecepatan Master iblis ini terlalu lambat di depan Yesuan. Yesuan langsung menghantam armornya ke armornya dan menghancurkan pertahanannya di tengah jalan. Jika bukan karena penggunaan pedang berusia 8 tahun, pertahanan emas Master iblis ini mungkin telah rusak. Kupikir pertahananmu sangat kuat, ternyata memang begitu. Jika demikian, maka kau akan mati. Yesuan tiba-tiba memulihkan bilah 8 tangan dan mengatur ulang pedang berusia 8 tahun. Tidak bagus, Master iblis yang dilindungi oleh armor emas itu tenggelam, dan jika Yesuan menunjukkan bakatnya, dia akan mati. Wajahnya bermartabat dan dia tidak ragu untuk mengubah tubuhnya. Namun, mengubah ontologi membutuhkan waktu. Ilmu pedang 8, pedang bintang. Tubuh Yesuan baru saja memulihkan kemarahan dan membutuhkan waktu. Dengan tusukan pedangnya, manglet dingin langsung menghancurkan pertahanan emas dan jatuh ke tubuh Master iblis. Hei, setelah suara teredam, itu adalah serangkaian suara renyah. Ini adalah suara baju besi emas yang rusak, dan Master iblis internal juga telah pecah menjadi puluhan. Mati, ingin membunuh Yesuan di tempat lahirnya 2 raja iblis utama, semuanya jatuh. Saat ini, Yesuan sedang menyerang kedua orang itu. Jika Anda tidak menerobos, Anda tidak akan diminta, tetapi Yesuan merasakan medannya sendiri yang meluas. Selama aku membunuh 3 lagi, aku mungkin bisa menerobos ke raja tingkat kedua. Mata Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meledakkan 2 pria yang cemerlang. Dia baru saja menerobos ke raja kelas 1, dan sekarang dia harus menerobos. Namun, mari kita bunuh 3 orang lainnya terlebih dahulu. Terlalu mengerikan, mundur. Setan merah yang bertarung dengan Sentuli telah mengubah wajahnya. Kali ini, dia akan menjadi tubuh. Namun, Yesuan lebih cepat darinya. Dalam sekejap mata, dia bergabung dalam pertempuran. 8 angin liar membunuh, pergi. Yesuan tidak memiliki banyak kemarahan di dalam tubuhnya saat ini, jadi dia hanya dapat menggunakan bilah 8 tangan dan bilah angin untuk menyerang dan memulihkan kemarahan untuk sementara. Namun, ini sudah cukup untuk menimbulkan ancaman bagi pihak lain. Leprechaun merah itu bertransformasi dan tumbuh, tetapi selama periode itu ia menderita berbagai serangan. Menakjubkan, Yesuan memegang segenggam tentara virtual karakter Cina dan menghancurkannya ke arah naga merah. Hei, bentuk naga merah itu bergetar, dan bagian tengah naga itu hancur dan sebuah lubang besar meledak. Sentulai mengernyitkan dahi dan membentuk pedang emas. Boom, pedang gas ini menembus lubang besar dan menembus tubuh naga merah, tetapi ini tidak cukup untuk membunuhnya. Hampir, Yesuan memperkirakan kemarahan di dalam tubuh, mengatur ulang pedang 8 gurun dan menusukkannya. Pedang menghancurkan bintang. Puff, pedang cahaya tidak memasuki tubuh naga. Saat berikutnya, naga merah ini meraung di langit, dan kemudian inci itu hancur.
Di langit, hujan darah lainnya turun. Raja ketiga dan kedua, mati. Raja tingkat kedua yang tersisa dan raja tingkat pertama, wajahnya sudah sangat jelek. Keempat raja tingkat kedua sekarang mati tiga, dan pihak lainnya tidak terluka. Apakah masih ada pertarungan? Meskipun dia ingin menjadi ontologi, ada kutukan, dan kecepatan menjadi tubuh sangat lambat hingga ekstrim. Dia belum selesai, dia akan dibunuh oleh Ye Xuan dan Sentuli. Karena itu, dia sudah mati. Benar saja, di bawah upaya bersama Ye Xuan dan Sentuli, tidak lebih dari 3 putaran. Raja tingkat kedua terakhir ini mengikuti jejak 3 orang di depan. Pada saat yang sama, raja tingkat pertama terakhir juga dibunuh oleh orang-orang karena hati dan air matanya. 5 orang iblis, semuanya hancur. Ye Xuan tidak ragu untuk menyingkirkan 2 cincin Qiang Kun dan kemudian menelannya. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah raja tingkat kedua. Napas langit membubung tinggi, dan wajah Sentuli berubah secara dramatis. Ye Xuan baru saja menerobos, dan bahkan menerobos. Flamboyan, tidak, ini pasti reinkarnasi para dewa. Mata Sentuli membelalak. Kurang dari 2 menit kemudian, Ye Xuan benar-benar berubah dari puncak dunia virtual menjadi raja tingkat kedua. Apakah Nima ini masih manusia? Oke, itu bagus. Jika ayahmu tahu, dia akan senang mati. Kata Sentuli dengan kaget. Ayah Ye Xuan, Ye Chong, telah menghancurkan menara Dewa Pedang ribuan kali, tetapi dia selalu kalah di tangan kalajengking besarnya. Dia telah memiliki akar sihir di dalam hatinya, dan dia memiliki kemungkinan untuk marah kapan saja. Kemunculan Ye Xuan mungkin dapat menyelesaikan keinginannya untuk Ye Chong, sehingga iblis Ye Chong akan menghilang. Saya tidak tahu apakah Ye Xuan dapat melintasi menara Jianshen dan memasuki istana pedang. Ye Xuan, kamu sangat kuat sekarang, kamu tidak dapat menggunakannya untuk waktu yang lama, kamu pasti dapat melampaui Jiang Tian. Lan Xin datang. Jiang Tian Kuan. Begitu mendengar nama itu, Ye Xuan langsung tersadar. Kualifikasi Jiang Tian sebenarnya mirip dengan kuil Panglima Perang, tetapi lauzinya adalah istana pedang, jadi kemajuannya akan sangat cepat. Awalnya, Blue Moon ingin melatih gadis es dan Yandi, dan dia akan bersaing dengan Jiang Tian. Sekarang, Ye Xuan telah lahir, memberinya sedikit waktu lagi, lebih dari Jiang Tian tidak akan menjadi masalah. Jangan katakan ini, mari kita cari lagi. Sentuli masih lebih khawatir tentang orang lain, dan kemudian dia dan Ye Xuan dan yang lainnya, mencari orang lain. Namun, kali ini, keberuntungan mereka sangat buruk, dan mereka tidak bertemu manusia, juga tidak bertemu Yaosu. Dalam 3 hari, tidak ada yang tercapai. Disinilah kami menghadapi penyergapan pada saat itu. Kami belum menemukannya begitu lama, dan kami mungkin telah meninggalkan kedalaman hutan belantara. Sentuli melihat ke lubang besar di tanah. Ye Xuan juga melihat ke bawah, wajahnya muram. Setelah sekian lama mencari, mereka tidak menemukan orang lain, lalu orang lain, tidak mati, hanya bersembunyi, atau meninggalkan kedalaman alam liar. Jika mencarinya lagi, mereka akan berada dalam bahaya saat para iblis berkumpul.